Ambyar. Hello, udah live. Hei, pada ngobrol aja. Udah mulai asap. Tunggu dulu, aku mau ngucapin buat ibu-ibu yang ada di Makassar katanya nonton kita. Halo. Selamat pagi. Ibu Kapolda, Ibu Dewi. Halo, Ibu Ah, Ibu Dewi. Wapi. Ibu Dewi Persik. Iya, benar. Sama Kak Feni Franz kemarin salam. Oh iya, Kak Feni Frans, semangat terus ya sayang. Buat Mbak Muli, partner aku. Selalu menyaksikan pagi-pagi Ambyar, kemarin seru termasuk deh. Sobat Ambyar yang selalu setia sama kita. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Ternyata Makassar semua nonton kita, Ria. Iya dong. Indonesia dong. Lagi Ambyar. Luar biasa. Apa kabar, Ji? Apa kabar, Ji? Makassar tuh fans terbanyak ya. Bener. Ibu Dewi salam buat kamu. Iya, Ibu Dewi itu Ibu Kapolda cantik, baik hati, Cantik, royal. Ya, betul. Iya, Ibu Dewi. Aku juga mau salam buat Ibu Dewi itu namanya Ibu Dewi itu selalu royal. Iya benar. Aku mau sapa-sapa buat Ibu Dewi, semoga sehat selalu ya. Fisik dan mentalnya selalu sehat Ibu Dewi, apalagi Ibu Dewi yang gudang gula jaya. Sobat Ambyar, tapi berbicara mengenai kesehatan, kita juga Jangan lupa nanti siang nonton Brownies gue ya. Iya, selalu diberikan kesehatan ya. Walaupun akhir-akhir ini kita tahu cuaca berubah, pancaroba segala macam, termasuk juga berita di sosial media yang kadang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Kata Iya. siapa? Katanya sih begitu ya. Iya. Tapi Makanya harus nonton Dewi Persik deh. Gudang Gula Jaya. Ayo. sebagai hiburan ya. Sebagai hiburan. Kita tahu satu pemberitaan yang dari kemarin sampai dengan sekarang masih terus dibicarakan oleh netizen, masyarakat Indonesia, dan ini juga pemberitaannya semakin panjang kali lebar, ibaratnya seperti sinetron nggak selesai-selesai, dan kita juga nggak tahu ujungnya sampai mana. Ini kasus pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu, dan akhirnya pihak kepolisian Polda Jabar akhirnya menangkap satu DPO bernama Peggy Setiawan. Tapi asumsi publik termasuk juga netizen di luar sana banyak yang meragukan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap oleh pihak polisian adalah Peggy yang asli yang dicari selama ini. Nah, untuk itu di pagi-pagi Ambyar kita akan hadirkan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Ini dia Mas Dedi Purwanto. Selamat pagi Mas Dedi, apa kabar? Sehat, silakan. Mas Dedi Purwanto, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, betul ya? Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini, Mas Dedi. Mas Dedi, saya mau nanya sama Mas Dedi, satu kalimat yang bisa menggambarkan kasus ini dalam kepala seorang Mas Dedi sebagai kuasa hukum, seperti apa? Perkara ini ya, ini perkara yang jelas menurut kami ya, tim kuasa hukum, ini perkara yang diada-adakan dan dipaksakan. Ya. Jadi harus bisa biar terang ya kejadian perkaranya, biar bisa gamblang siapa sebetulnya pelaku utamanya. Baik, kita masuk lihat dulu ini kasus Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina 8 tahun yang lalu. Silakan. Geger, geger, geger. Kasus Vina Cirebon masih belum menemukan titik terang dan masih menjadi buah bibir di kalangan publik. Baru-baru ini pihak kepolisian menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka yang terlibat pada kasus 8 tahun silam ini. Peran tersangka PS alias Peron alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor lalu mengejarnya sampai di flyover dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Tapi tertangkapnya Peggy Setiawan justru malah menuai keraguan dari berbagai pihak. Apakah benar atau tidak Peggy Setiawan ini adalah tersangka sebenarnya yang sudah lama dicari? Lantas bagaimanakah langkah kuasa hukum Peggy Setiawan untuk menanggapi kasus ini? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Mas Dedi masih ingat saat itu ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Jawa Barat tanggal berapa? Tanggal 26 ya. Tanggal 26 Mei ya. Mei, ya itu kemudian untuk jadi tersangka ya. 26 Mei. Kronologinya seperti apa? Kronologinya itu Mas Peggy ya. Itu kan
dari awal tahun kasus itu kan 2016. Dan di persidangan itu dia masuk ke daftar DPO ya, dalam daftar DPO. Setelah 8 tahun ini mencuat film Vina, kembali lagi terbuka kasus Vina ini. Ini Peggy itu posisinya di Bandung. Saat itu sebelum Agustus kejadian pun Peggy sudah di Bandung. Bulan Agustus 2016 itu sudah di Bandung. Saat kejadian? Saat tanggal 27 Agustus 2016? Masih di Bandung. Karena Peggy berangkat ke Bandung itu sebelum kejadian perkara, sebelum Agustus ya. Itu sudah diberangkat ke Bandung dulu. Itu kan ada bukti-bukti ya yang sudah mungkin di media juga sudah tersebar ya. Bukti-bukti itu ya. Jadi begitu dia berada di Bandung kemarin itu ditangkap tanggal 21 Mei ditangkap di Bandung, saat itu menjelang maghrib kalau tidak salah ya. Menjelang maghrib lagi istirahat. Betul tidak jika Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung di tanggal 21 Mei 2024 yang lalu itu bekerja sebagai kuli bangunan memang? Ya. Ini Peggy Setiawan ini yang bukan Peggy alias Perom, ini memang kuli bangunan, Mas. Dia tulang punggung keluarga ya. Dia punya adik itu ada Robi, ada Luciana, ada Amel. Jadi dia menghidupi ibunya sama 3 adiknya. Itu jadi penghasilnya dia sebagai kuli itu hanya untuk dikirim untuk keluarganya. Dia rela makan nasi putih sama sepotong tahu dia. Peggy ini ya. Peggy ini. Mas Dedi, ketika Peggy diangkat pihak kepolisian di tanggal 21 Mei saat maghrib, jelang maghrib itu apa yang sedang dilakukan oleh Peggy? Peggy itu lagi istirahat ya. Sedang istirahat setelah bekerja sebagai kuli bangunan. Berarti dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 ketika dia ditangkap, dia bekerja sebagai kuli bangunan. Iya. Oh, mohon maaf, saya ini jadi hot banget kan pemberitaan ini. Peggy tersebut orang tuanya bekerja apa ya? Kebetulan ibunya Peggy ini bekerja sebagai ART. ART di rumahnya Ibu Sugianti Riani sebagai pengacara. Nah, karena Bu Kartini itu bekerja sebagai ART di rumahnya Bu Sugianti yang saat ini sebagai kuasa hukum ya. Jadi kan dia melaporkan ke Bu Yanti. Bu, anak saya itu tertangkap. Kalau bapaknya? Bapaknya sendiri itu sudah berada di Bandung, sudah menikah lagi. Oh, udah berpisah. Oke. Baik, berarti ini kan kalau dari pihak kuasa hukum termasuk juga masyarakat Indonesia tidak sedikit yang berasumsi bahwa ini adalah salah tangkap, betul? Betul. Tapi pihak kepolisian juga pastinya punya bukti akurat sampai akhirnya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Tanggapan dari Mas Dedi seperti apa dengan bukti akurat dari pihak kepolisian? Ya kita nanti tinggal adu bukti saja dan kesaksian ya. Di fakta-fakta yang ada itu, dari bukti yang ada yang di media juga sudah tahu ya. Saya kira bukti dan saksi-saksi yang sudah kemarin juga dipanggil oleh pihak Polda itu kan semua saksi-saksi yang menguatkan posisinya Peggy ya kan ya. Peggy jadi punya alibi yang kuat ya, dan amat sangat kuat. Tapi dari Mas Dedi sendiri, apakah bukti-bukti dari pihak kepolisian itu akurat? Saya katakan kalau polisi itu bukti yang ditunjukkan ke kita itu adalah bukti yang belum mengarah kepada tindak perbuatan pidananya Peggy ya. Yang kemarin bukti yang kemarin itu di press conference itu kan ada ijazah, KTP ya, kakak, rapor SD SMP. Ya bukti seperti itu yang makanya saya tanyakan adalah apakah bisa itu bukti dianggap mengganti identitas, toh nyatanya sama. Ini tuh kan udah lama ya, tapi kenapa baru sekarang banget hitsnya itu, maksudnya terungkapnya tuh semua-muanya tuh, kenapa ya? Apa karena ada film itu? Kalau saya melihat ya, kalau saya melihat menganalisa, ini perkara blunder, ya blunder ini perkara. Maksudnya? Dari tahun 2016 ini perkara blunder, karena apa? Karena saat persidangan pun di 2016 ada 2 orang saksi yang harus dihadirkan di pengadilan tapi tidak dihadirkan. Kenapa itu? Saya kurang tahu ya, itu alasannya kenapa. Tetapi di saat ini film Vina mencuat dan ditangkapnya Peggy, 2 orang saksi ini salah satunya ya, itu muncul di publik. Dia memberikan statement. Oke, baik. Mas Dedi, kita juga mau kasih lihat, ini ada statement dari Peggy ketika diamankan pihak polisian. Dia saat itu juga berbicara, dia mengakui bahwa dia bukan pembunuh Vina. Kita mau kasih lihat dulu tayangan. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak, jika saya mati saya rela syahid. Oke.
Apa yang Saya tidak melakukan itu. Saya tidak sama sekali tidak pernah melakukan itu. Pak, tolong, jika saya mati, kalian jadi saksi, Pak. Jika saya mati, kalian jadi saksi, Pak. Tahu nggak jelas ngomong siapa? Baik, tanggapannya Mas Dedi atas apa yang disampaikan oleh Peggy Setiawan saat press conference bersama dengan Polda Jawa Barat. Saya sedih ya melihat pernyataan dia. Seusia dia, kalau memang seorang pelaku, dia akan terdiam. Tapi dari hati nuraninya, dia mengatakan bahwa ini fitnah. Fitnah dunia yang dirasakan oleh Peggy Setiawan. Ini bukan Peggy alias Peron, tapi ini Peggy Setiawan. Ya, di dalam keluarganya, dia anak yang baik. Di masyarakat pun, anak yang baik. Dia berontak dengan apa yang dia itu tidak lakukan. Ya, ini menunjukkan bahwa dia itu punya kekuatan untuk melawan, tapi nggak ada daya, nggak ada power? Nggak ada power, itu kan. Makanya kita semua tim kuasa hukum itu terpanggil. Saya awalnya itu dikontak sama teman juga. Saya melihat di media sosial ya awalnya ya, bukan di media televisi. Tetapi saya nggak menyangka ternyata ini ada urusannya dengan Vina kan. Saya tanyakan sama Pak Parman, kuasa hukum juga. Saya melihat video ini sakit ya, terenyuh juga loh ya. Ibunya shock, keluarganya shock. Kita sebagai kuasa hukumnya Bu Yanti sama Mas Adnan pertama kali itu juga shock. Baik, Mas Dedi, tapi bagaimana tanggapan keluarga almarhumah Vina dengan ditangkapnya Peggy Setiawan? Sebagai pelakunya. Kalau keluarga Vina mungkin ya, kalau saya lihat yang itu di media sosial ada apa, dia sebetulnya awal-awalnya juga mungkin menganggap bahwa Peggy ini adalah benar, Peggy alias Peron ya, Peggy pelaku utama. Tetapi setelah kita investigasi, kita selidiki dengan tim hukum, kita blow up semua, dan juga ada praktisi hukum yang menangkap adanya kejanggalan, dia juga meragukan bahwa ini Peggy yang benar-benar pelaku. Oke, itu statementnya berdasarkan apa yang disampaikan dan Mas Dedi lihat di pemberitaan ataupun juga media online. Apakah ada komunikasi langsung dengan pihak keluarga Vina? Sejauh ini belum ada komunikasi langsung ya dengan keluarganya Vina dan tim kuasa hukumnya juga. Oke, baik. Kita juga mau kasih lihat ini ada bantuan dari bukan hanya Mas Dedi tapi juga kabarnya ada 65 kuasa hukum atau pengacara yang siap untuk membantu Peggy Setiawan. Puluhan pengacara pasang badan bela Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina. Kuasa hukum akui punya bukti kuat lawan Polda Jabar. Kami tahu bahwa bukti memang biasanya kuasa hukum kalau kita tanya buktinya apa baru akan dibuka nanti di pengadilan. Tapi boleh nggak sih mungkin kalau Mas Dedi boleh bocorkan sedikit saja apa barangkali yang bisa menjadi bukti yang nanti bisa melawan pihak polisian? Ya. Kalau bukti yang sekarang sudah beredar itu kan adalah kemarin itu keterangan saksi ya, 3 orang yang dipanggil sama Polda itu adalah termasuk salah satu bukti ya berdasarkan KUHP ya 184 juga sama itu keterangan saksi. Nah, ini saksi-saksi yang kemarin dipanggil sama Polda yang 3 orang itu antara lain Suharsono alias Bondol, terus itu yang sudah ada di dalam ya Mas? Ya, yang kemarin dipanggil Polda ya saksi, bukan terpidana. Di luar 8 orang itu ya? 8 orang saksi yang dipanggil sama Polda, terus Ibnu ya, terus Parman. Ya. Nah, 3 orang ini saksi. Kenapa kita jadikan saksi? Karena di saat kejadian mereka lah yang menyaksikan bahwa saat itu Peggy di Bandung di tanggal 27 Agustus ya, bahkan sebelum bulan Agustus pun bekerja di Bandung. Iya, sebagai kuli bangunan. Sebagai kuli bangunan. Itu kan jelas. Apalagi dia membangun rumah yang juga ini saya sampaikan juga di media massa ya, bahwa Peggy itu membangun rumah milik Ko Aceng. Berarti dari pihak kuasa hukum dengan menghadirkan 3 saksi, di mana 3 saksi ini pengakuannya di tanggal 27 Agustus 2016 saat kejadian Vina, almarhumah Vina dibunuh saat itu. Memang ada pengakuan dari ketiga saksi baru ini, mereka bersama dengan Peggy Setiawan yang diamankan pihak polisian sedang berada di Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Ya. Seperti itu ya. Tapi Mas Dedi, saya mau nanya, 65 kuasa hukum, betul? Betul. Ini tugasnya beda-beda atau gimana sih 65? Banyak sekali. Ini
ini yang sudah, artinya surat kuasa ini yang sudah kita daftarkan di Polda ya. Masih banyak yang belum. Tetapi ada pembagian tugas masing-masing. Nanti ada pembagian tugas. Karena ini dibagi 3 wilayah. Koordinator untuk wilayah Bandung, koordinator untuk wilayah Cirebon, dan koordinator untuk wilayah Jakarta. Oke. Apakah ini pro bono? Pro bono. Ini pro bono. Ya, jadi kita tidak meminta bayaran apapun, tapi terpanggil saja. Hati nurani kita terpanggil secara manusiawi bahwa kita meyakinkan kepada publik dan kepada media juga bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Kalau Masnya dari bagian mana? Maksudnya dari bagian Bandung atau Cirebon? Saya Cirebon. Cirebon? Iya, oh. Bandung, Cirebon. Kalau yang di Jakarta ada yang lawyer besar mungkin? Mas Nikolas Kili-Kili ya, koordinator. Mas, aku ada pertanyaan nih kayaknya yang mengganjal banget di hati aku. Kan otomatis kan kalian sudah tahu bahwa yang 8 itu sudah ada di dalam. Apakah sudah ketemu dengan Peggy-nya sendiri dan mereka saling mengenal? Ya. Ini pertanyaan bagus nih Mbak Dewi ya. Jadi gini, dari terpidana ini pas tanggal berapa itu kan dibawa ke Polda ya. Ini dikonfirm ya. Dikonfirmkan apakah mengenal saudara Peggy Setiawan. Itu dari 5 orang itu, 5 anak yang terpidana tidak mengenal. Oh ya. Sama yang 3-nya lagi? Itu hanya 7 ya. Yang 1 juga, tapi ada pernyataan 1 bahwa saya mengenal Peggy. Saya mengenal Peggy, tetapi Peggy yang diamankan pihak polisian. Ini Peggy yang mana dulu? Oke, jadi belum pernah dipertemukan. Belum. Oke, belum pernah dipertemukan. Ya baik, kita juga mau kasih lihat ada satu artikel. Ini juga menjadi kekhawatiran pastinya sebagai seorang ibu, Ibu Kartini, ibunda dari Peggy ya. Kita mau kasih lihat artikelnya, nanti boleh ditanggapi. Ibunda Peggy Setiawan syok anaknya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Berarti Ibunda Peggy Setiawan, Ibu Kartini juga paham betul dan tahu bahwa sang anak di tanggal 27 Agustus 2016 tidak berada di Cirebon ya? Iya. Dia tahu bahwa sang anak berada di Bandung. Di Bandung. Saat penggeledahan pun tanggal 29 Agustus 2016 lalu, tahun 2016, penggeledahan ke rumahnya Peggy. Itu ibunya sudah menyampaikan bahwa Peggy gak ada di rumah. Peggy di Bandung, Pak. Oke. Kita secara rasio, kalau polisi sudah dikasih tahu Peggy ada di Bandung, ini kita flashback ke belakang 2016. Sesulit itukah mencari keberadaan Peggy? Di mana pihak kepolisian sudah mengetahui dia di Bandung, maksudnya ya? Alamatnya jelas, orang tuanya jelas, tetapi di dalam daftar DPO itu tidak disebutkan dan tidak dipasang fotonya. Apalagi namanya salah. Ya, Mas, apa kecurigaan apa dengan teman-teman lawyer yang sebanyak ini, Mas? Ada nggak kecurigaan apa sehingga kayaknya masalah ini lama sekali untuk bisa dapat gitu, bahwa Peggy selesainya gitu? Ya, ini kalau saya lihat kasus ini ya, ini kayak semacam kasus Ferdy Sambo kedua ini kan. Maksudnya? Ya, karena di sini banyak ya, di dalamnya itu kejanggalan-kejanggalan dari proses dari awal tahun 2016 itu sudah janggal prosesnya. Ya. Kenapa tuh kejanggalan itu bisa terjadi? Kenapa? Apa maksudnya? Apa kecurigaan-kejanggalan ini? Ditutup-tutupi gitu. Saya tangkap dari pengacaranya salah satu korban ya di tahun 2016 ya, Bu Titin. Tersangka itu tidak didampingi lawyer saat penyidikan. Itu bahaya. Mas Edi, tahan sebentar, kita kali ini Sobat Ambiar sudah terhubung dengan keluarga dari Peggy Setiawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Dengan Mbak siapa ini? Ibu Kartini. Mbak Luciana. Mbak Luciana, mohon maaf Mbak Luciana, Mbak boleh agak sedikit lebih kencang ya untuk berbicaranya Mbak? Ya, baik. Mikrofonnya. Baik. Mbak Luciana, kalau boleh tahu sedang berada di mana Ibu Kartini, ibunda dari Peggy Setiawan? Ada di rumah. Ada di rumah ya. Ini Mbak Luciana siapanya dari Peggy Setiawan ya? Saya adik kandungnya. Adik kandung dari Peggy Setiawan, baik. Mbak Luciana, kalau boleh tahu bagaimana kondisi Ibu Kartini saat ini? Ibu sekarang lagi sakit kan, nggak bisa ketemu sama siapapun. Oke, baik. Sedang sakit ya. Kondisi ibu pasti kita juga tahu bahwa tentu saja ketika anaknya diamankan pihak kepolisian,
akan sangat khawatir sekali. Tapi saat pihak kepolisian mengamankan Peggy Setiawan di tanggal 21 Mei 2024, pihak keluarga diberikan kabar oleh apakah pihak kepolisian atau dari kuasa hukum? Tahunya dari mana tuh saat itu Peggy diamankan? Tahunya dari kuasa hukum. Dari kuasa hukum? Iya. Oke, Mbak Luciana berarti mengetahui betul ya kejadian 8 tahun yang lalu, maksudnya ketika Peggy Setiawan berada di Bandung untuk bekerja? Tahu. Iya, tahu. Betul. Apakah betul di tanggal 27 Agustus 2016 saat kejadian tersebut Peggy Setiawan berada di Bandung untuk bekerja? Iya, betul. Seingat Mbak Luciana, dari tanggal berapa Peggy Setiawan pergi dari Cirebon ke Bandung untuk bekerja? Kalau itunya kurang tahu ya, karena situ saya masih kecil sih, Kak. Baik. Kemudian akhirnya setelah ini kasus menjadi terangkat kembali setelah adanya film Vina. Bagaimana dengan keadaan keluarga? Apakah sering didatangi orang yang misalnya tidak dikenal atau pihak yang mengaku dari instansi tertentu? Ya, banyak sih yang datang ngasih support gitu doang paling. Mbak Luciana sebagai adik dari Peggy Setiawan, apa dalam pikiran Mbak Luciana ketika akhirnya tahu bahwa sang kakak ditetapkan sebagai tersangka? Apakah yakin dengan apa yang sudah dilakukan dengan pihak kepolisian? Tidak, karena Peggy tidak bersalah, tidak melakukan hal sekeji itu. Oke. Mbak Luciana sebagai seorang kakak, Peggy Setiawan itu kakak yang seperti apa sih? Dia sangat baik kepada keluarga, dia menjadi tulang punggung keluarga, bahkan dia yang menyekolahkan adik-adiknya. Sepengetahuan Mbak Luciana, saat itu Mbak Luciana di tahun 2016 berumur berapa? Umur 12 tahun, kayaknya kelas 6 SD. Oh, baik, berarti sudah paham betul ya kalau misalnya kakaknya bergaulnya seperti apa. Menurut Mbak Luciana, apakah Peggy Setiawan di tahun itu suka nongkrong bersama dengan teman-temannya, suka keluar rumah, nongkrong sampai malam di jalanan? Motoran. Tidak, Kak. Jarang bergaul kah atau bagaimana? Iya, Peggy jarang bergaul, di rumah terus mainnya. Oke, baik. Buat Mbak Luciana, harapan kedepannya seperti apa untuk kasus ini termasuk untuk sang kakak Peggy Setiawan? Ya, harapan saya Peggy segera bebas karena dia tidak bersalah, dia itu tulang punggung keluarga. Baik Mbak Luciana, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu. Salam hormat kami untuk Ibu Kartini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan semoga kasus ini bisa menemui titik terangnya. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Salam hormat kami untuk Ibu dan juga keluarga di Cirebon. Terima kasih. Itu dia Mbak Luciana, adik kandung dari Peggy Setiawan. Tapi satu sisi kita juga akan lihat ada satu statement dari Saka Tatal, di mana Saka Tatal ini juga kita tahu diamankan pihak kepolisian tapi sudah bebas ya. Bebas bersyarat kalau tidak salah. Iya. Bebas bersyarat yang harusnya divonis 8 tahun penjara, kemudian dipotong hukuman menjadi 4 tahun penjara. Kemudian dia pun muncul di publik dan menggelontorkan beberapa statement termasuk yang satu ini. Iya. Yang mana nih Peggy itu beda jauh. Namanya yang di foto di HP polisi itu. Berarti polisi itu udah punya 3 foto DPO ya? Polisi itu udah punya 3 foto DPO. Tidak ada. Berarti beda banget lah ya sama yang polisi yang tangkap sekarang. Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih. Yang di foto? Iya. Rambutnya ikal nggak? Rambutnya ikal. Respon Bang Deddy sendiri gimana menanggapi Saka barusan di statement? Jadi Saka tuh diliatin 3 foto gitu maksudnya? Jadi kalau benar ya, kalau benar saat sebelum Peggy tertangkap dan sudah dijadikan DPO, terus dia menanyakan kepada Saka, ini kenal nggak dari 3 orang ini, ditujukan 3 foto yang berbeda? Yang 3 foto yang berbeda. Kalau itu apa yang dikatakan Saka itu benar, ini polisi menampar mukanya sendiri. Bagaimana tidak? Sebelum menangkap Peggy, dia sudah punya foto 3 DPO, tetapi yang ditangkap beda, tidak sesuai dengan 3 foto yang ditunjukkan kepada Saka. Oke. Kita mau kasih lihat. Ini saat itu polisi merilis daftar pencarian orang. Saya mau nanya sama Mas Deddy, karena kalau kami secara pribadi di sini ya kita hanya melihat sebatas di layar televisi, media online, sosial media, wajah Peggy Setiawan yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Menurut Mas Deddy, apakah
foto yang dirilis saat itu pihak kepolisian sama dengan Peggy Setiawan yang diamankan sekarang ini. Foto yang ini. Ini kan foto ini kan harusnya terpasang itu di atas Peggy alias Peron, Mas. Mirip mukanya. Kalau foto DPO itu foto wajah tersangka, DPO-nya, bawah nama, sesuai terus ciri-ciri identitas. Identitas tempat tinggalnya aja sudah salah. Banjarwangun loh. Baik, jadi ini adalah dua data yang berbeda ya. Untuk identitas dan jelas. foto dimunculkan dalam waktu yang tidak bersamaan. Jelas, Mas. Baik, ini identitas pertama dikeluarkan, kemudian foto ini tersebar, betul? Ya, betul. Setelah berapa lama identitas ini tersebar? Betul. Tapi yang menyebarkan foto ini terlebih dahulu dari pihak mana sih, Mas Dedi? Peggy itu kan punya media sosial ya, Facebook ya. Itu bisa jadi diambil dari Kopi-kopi ya. Iya, Iya. karena zaman sekarang ini kan Canggih lah. canggih. Bisa diapain aja, bisa benar. Oke, berarti yang mengeluarkan foto ini bukan dari pihak kepolisian, tapi dari netizen yang berhasil menemukan di sosial media. Betul. Itu. Oke. Jadi ini saya klarifikasi. Ciri-ciri tinggi badan ya, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Ini salah, Mas. Dengan foto 3 DPO yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian kepada Saka. Bersih, yang namanya Peggy. Ganteng. Tapi saya nanti tinggal dicek aja kesaksian Saka itu seperti apa kan, apakah benar atau tidak. Kalau memang benar, itu tamparan buat institusi kepolisian. Baik, proses hukumnya sekarang sudah sampai mana untuk Peggy Setiawan? Kita nanti akan melakukan pra-peradilan ya. Kapan? Dalam waktu dekat ini ya, dalam waktu dekat ini tim sudah mempersiapkan itu semua, dan hari Selasa tim juga menjenguk Peggy juga ke Polda. Baik, dan ini juga harus kita klarifikasi bahwa kabar bahwa Peggy Setiawan akan dipindahkan ke Nusa Kambangan itu berita bohong ya. Hoax itu? Itu hoax ya. Jadi agar tidak membuat riuh di masyarakat, karena kalau ke Nusa Kambangan itu kan sudah harus divonis ya. Harus ada rekonstruksi juga. Ini kan belum. Ini belum ya, baru mau pra-peradilan. Iya, Oke, baik. putusan. Harapan Mas Dedi untuk kasus ini silakan bisa disampaikan. Kasus ini saya sih meminta kepada khalayak ya, publik untuk mengawal ya. Ini perkara sangat rumit ya, dan ini bermain banyak trik. Saya kira agar segera cepat selesai dan Peggy juga cepat bisa bebas, itu saja. Dan kinerja polisi, ayolah kita polisi bekerja secara profesional, terbuka ya. Jadi harus sesuai dengan SOP-nya. Begitu harapan kita. Baik, terima kasih banyak Mas Dedi. Salam untuk keluarga dari Peggy Setiawan. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.